Nah, Bapak, mahasiswa tuh seringkali menjadi suara kritis yang mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Nah, menurut Bapak gimana? Peran mahasiswa itu yang paling menonjol dan sangat melekat dalam jati diri seorang mahasiswa itu adalah sebagai agen perubahan. Menurut Bapak, apakah tindakan mahasiswa yang mengkritisi kinerja pemerintahan saat ini sudah sesuai dengan soal norma dan moral? Apakah dengan sikap mahasiswa sebagai parlemen jalanan, mahasiswa sudah mencerminkan sikap filsafat dalam berpikir kritis? Apakah tindakan manusia yang mengkritis kinerja ini memiliki nilai penting dalam kepentingan masyarakat? Selain mengkritisi kebijakan pemerintah, mahasiswa juga kerap melihat value atau nilai dan moral seorang penentu kebijakan secara personal. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai ini? Sebatas apa kebebasan berpendapat terhadap mahasiswa yang ingin mengkritik pemerintah? Hai, halo Sobat Bersama ID. Dalam rangka mendukung gerakan generasi kritis, anti galau dan apatis, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan media Busam ID dan Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mula Warman. Dengan ini, kami menghadirkan tema Q&A dengan tema Fungsi Mahasiswa sebagai Kontak Sosial atas Kinerja Pemerintah. Baik teman-teman, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, teman-teman gimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat ya teman-teman. Nah, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya perkenalkan dulu nih, saya Alia Wardani selaku moderator pada malam hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita menyambut narasumber pada malam hari ini, saya perkenalkan dulu nih kepada penulis kita pada malam hari ini. Nah, mereka adalah mahasiswa semester 1 kelas A program studi ilmu hubungan internasional yang mengambil mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan dengan dosen pengampu Uni Sagena MSIP, MSI, PhD. Nah, baik di sebelah kanan saya, halo teman-teman ya. Di sini ada panelis bernama Chandra, Nabila, dan Jessie. Lalu di sebelah kiri saya, halo, dan di sini ada panelis bernama Valen dan Alika dan Sophie. Beri tepuk tangan yang meriah untuk para panelis kita hari ini. Baik. Nah, kita sudah mengenalkan nih para panelis kita pada malam hari ini. Nah, kita udah lihat nih kayaknya udah pada semangat banget untuk menyambut narasumber kita pada malam hari ini dan menyaksikan dan mendengarkan materi beliau. Nah, baik sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit informasi tentang beliau. Nah, beliau sudah memulai perannya di dunia politik di usia yang tergolong muda. Pada usia 27 tahun, beliau sudah menjadi anggota Dewan. Nah, beliau pernah menjabat sebagai Ketua DPW P3 Provinsi Kalimantan Timur. Lalu, beliau sudah duduk di kursi legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Timur selama 3 periode. Wow! Nah, dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Dari banyaknya pengalaman dan riwayat pekerjaan beliau, maka dapat kita ketahui nih teman-teman bahwa beliau sudah pasti memiliki banyak sekali pengetahuan tentang tema Q&A pada malam hari ini. Baik, kita sambut saja Bapak Dr. Haji Rusman Yakub SPD MSI. Beri tepuk tangan untuk Pak Rusman. Iya, silakan duduk Pak.
Oke, baik Bapak, gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik ya Bapak. Nah, jadi kita masuk saja ya Pak. Pada malam hari ini itu bertema dengan fungsi mahasiswa sebagai kontra sosial atas kinerja pemerintah. Nah Bapak, mahasiswa tuh seringkali menjadi suara kritis yang mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Nah, menurut Bapak gimana? Jadi saya beri waktu selama 10 menit untuk Bapak menyampaikan materi. Silakan Bapak. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah makan belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Mahasiswa memang begitu. Oke, baik. Hari ini atau malam ini saya diminta oleh panitia untuk membawakan satu topik diskusi fungsi mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrolnya atau disebut sebagai kontrol sosial ya di dalam pelaksanaan pembangunan atau jalannya pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Nah, bicara tentang soal fungsi mahasiswa, dari dulu hingga hari ini peran mahasiswa itu yang paling menonjol dan sangat melekat dalam jati diri seorang mahasiswa itu adalah sebagai agen perubahan, ya, sebagai agen of change, ya. Kenapa disebut sebagai agen of change? Karena mahasiswa pertama dilihat dari aspek usia, itu adalah usia yang mulai menanjak dari remaja ke dewasa, ya. Dari sisi usia itu sudah memiliki dan mempunyai yang namanya keseimbangan emosional dan keseimbangan rasionalitas berpikir. Beda kalau ketika kita masih di SMA. Di SMA itu yang sering menonjol dalam karakter kita, dalam pribadi kita adalah emosionalnya. Emosional dalam arti bahwa seringkali kita hanya menggunakan pendekatan emosional tanpa didasari oleh aspek-aspek rasionalitas berpikir. Jadi seringkali emosi bahkan tenaga yang paling diutamakan dalam menyelesaikan persoalan. Akhirnya sedikit-sedikit bisa berantem dan lain segalanya. Selain itu, pada posisi owning Anda itu, Anda dalam kondisi di mana menimbah banyak ilmu pengetahuan. Sehingga mahasiswa paling tidak sudah memulai yang namanya berpikir, bertindak melalui pendekatan keilmuan. Jadi tidak lagi hanya sekedar tenaga doang, tidak lagi hanya sekedar emosional belaka, tetapi ada background pendidikan, keilmuan. Kerangka pikir kritisnya itu semakin terbuka. Dia tidak bisa cepat pencapaian yang dilihat itu tidak langsung puas atas semua pencapaian yang ada. Selalu berpikir jauh ke depan. Ada lompatan berpikir di tubuh mahasiswa itu. Maka itu kenapa disebut mahasiswa, karena di mana kondisi fisik maupun kemampuan intelektualnya berfungsi secara ideal, secara ini. Maka itu di kampus itu selalu ditekankan adalah bagaimana kita banyak membaca, banyak menguasai ilmu pengetahuan.
Banyak teori, bahkan kalau di mahasiswa ya di S1 terutama itu sudah mulai kita mengenal banyak teori-teori ya. Meskipun teori itu sebetulnya itu adalah cara berpikir, jalan untuk mencari sesuatu yang lebih bagus, mencari sesuatu yang lebih ini. Maka itu di situ esensinya. Kenapa mahasiswa disebut agent of change? Karena dia selalu berpikir kritis terhadap realitas. Kemudian yang kedua, dia punya daya sensitif. Sensitivitas sosialnya sangat tinggi. Dia tidak rela, tidak tega melihat ada kelompok yang tertindas. Dia tidak tega dengan ada kelompok minoritas yang tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan lain sebagainya. Jadi ada bibit-bibit di mana melahirkan sebuah gerakan moral begitu. Maka itu dunia mahasiswa selalu identik dengan penuh dengan idealisme, penuh dengan prinsip, karakter dan cara pandang yang dipegang teguh begitu ya. Terutama dalam proses perjalanan roda pemerintahan atau pembangunan. Kenapa? Karena mahasiswa sadar betul bahwa bangsa ini harus dikelola dengan baik. Apalagi dengan sekarang dengan pemerintahan modern, pemerintahan itu harus dikelola dengan secara prinsip good governance. Prinsip good governance tahu kan? Ada beberapa kriteria dasar yang namanya prinsip good governance. Salah satunya adalah pemerintahan itu harus dikelola secara transparan, harus dikelola secara terbuka, harus dikelola dengan melalui prinsip demokrasi, harus dilalui dengan prinsip akuntabel dan lain sebagainya, dan harus melalui partisipasi publik. Tidak boleh hanya pemerintah semata yang merumuskan dan menetapkan sebuah kebijakan publik. Karena kalau hanya pemerintah, kadang-kadang pemerintah hanya menerjemahkan kepentingannya sendiri tanpa bisa saja nanti tidak berpihak kepada kepentingan publik. Padahal dia adalah mandatori rakyat. Ya kan? Pemerintah itu kan adalah sesungguhnya pengejawantahan dari mandat rakyat. Maka itu di prinsip demokrasi yang kita anut adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu artinya pemerintah itu hanya sebagai pemegang mandat. Yang punya kekuasaan sesungguhnya adalah rakyat. Ya kan? Tetapi seringkali pemerintah bisa saja abai, bisa saja sengaja atau lalim terhadap rakyatnya, melakukan penindasan. Maka itu peran mahasiswa itu selalu bisa tampil menjadi sebagai lembaga kontrol. Maka itu sering juga disebut mahasiswa selain sebagai agent of change, dia juga bisa disebut sebagai parlemen jalanan. Ya kan? Kan sering Anda dengar istilah parlemen jalanan. Parlemen jalanan itu adalah kelompok-kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasinya di jalanan, bukan melalui lembaga formal seperti di DPR. Ketika semua instrumen-instrumen lembaga demokrasi itu sudah mulai tidak jalan, maka seringkali mahasiswa tampil di situ membawakan gagasannya, ide-idenya, cita-citanya. Maka itu mahasiswa dia selalu membawa gagasan, dia selalu membawa inspirasi baru, tuntutan-tuntutan baru terhadap jalannya pemerintahan. Maka itu menjadi mahasiswa tidak boleh tanpa gagasan. Karena adalah tempatnya pertarungan gagasan itu. Ya kan gitu. Nah, maka itu kenapa demonstrasi itu seringkali diidentikan dengan sebagai satu parlemen jalanan segala macam, di mana seringkali mahasiswa di situ sebagai tokoh utamanya. Oke? Itu kenapa mahasiswa hingga hari ini menjadi kelompok penekan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, karena selama ini mahasiswa dia terlepas dari kepentingan kekuasaan.
Mahasiswa tidak berada di belakang pemerintah. Mahasiswa selalu berada di belakang kepentingan masyarakat secara umum. Ya kan? Tidak ada mahasiswa membela kekuasaan secara berlebihan. Tidak ada mahasiswa membela investor misalnya, kan begitu ya. Nah, bahkan ikut tampil mendampingi masyarakat yang memiliki problem, misalnya ada kebijakan yang diskriminatif. Saya kira itu dulu sebagai pengantar kenapa mahasiswa disebut sebagai agen perubahan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan jalannya pembangunan, ya karena itu tadi peran mahasiswa itu. Saya kira itu. Oke, beri tepuk tangan untuk Pak Rusman dulu nih. Oke, Bapak silakan mau minum dulu. Ya. Oke, kayaknya nih para panelis udah mau bertanya-tanya nih ya. Sudah saya lihat nih udah pada nulis-nulis nih ya. Bagaimana Pak, sudah siap ditanya nih ya Pak ya? Oke, baik, untuk para panelis silahkan bertanya. Siapa? Oke, silahkan Jessie. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dalam filsafat, ada istilah aksiologi yang mempertanyakan soal norma dan moral sebuah tindakan. Menurut Bapak, apakah tindakan mahasiswa yang mengkritisi kinerja pemerintahan saat ini sudah sesuai dengan soal norma dan moral? Terima kasih. Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya? Jess. Siapa? Jessie. Ya, ini pertanyaannya, ya kan? Saya udah bilang kan, mahasiswa pasti kritis. Nah, ya pertanyaannya ngeri-ngeri gitu ya. Ya mudah-mudahan saya bisa jawab. Apakah setiap tindakan mahasiswa hari ini atau model tindakan gerakan mahasiswa hari ini sudah termasuk atau sudah sesuai dengan norma atau etika publik misalnya? Menurut saya sampai hari ini masih on the track saja. Bahwa ada barangkali kritikan-kritikan juga terhadap gerakan kemahasiswaan hari ini, ya pastilah. Salah satu contoh misalnya memang ya seringkali mahasiswa hari ini dianggap dalam soal bahasa, etika kebahasaan misalnya, kalau mengkritisi itu kehilangan budaya timurnya begitu ya. Ya kalau demo memang agak begitulah ya. Ya karena kadang-kadang kalau normatif bisa kasar aja belum tentu digubris, apalagi kalau dengan bahasa yang lembut gitu ya. Itu satu ya. Yang kedua memang yang paling penting itu sebetulnya adalah gerakan mahasiswa atau aksiologinya ya, atau aksi mahasiswa itu tidak karena ditumpangi oleh kepentingan sempit, kepentingan kelompok tertentu, memboncengi dengan misalnya memakai tangan-tangan mahasiswa untuk menekan yang lain, tetapi membantu yang lain dalam artian kepada kelompok kepentingan. Artinya gerakan mahasiswa tidak boleh masuk dalam bagian salah satu kelompok kepentingan. Bahwa gerakan mahasiswa pada akhirnya ada kepentingan yang terakomodasi dari gerakan itu soal lain. Bukan karena memang kerjasama sebelumnya, atau bukan karena diorder, bukan karena dipesan, tetapi karena memang benar-benar kebetulan tujuan utama gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa itu sama dengan kelompok yang kepentingannya terikut begitu. Dan itu biasa. Yang penting di dalam menggerakkan itu bukan karena saya pesan, misalnya nih, adik-adik kamu demo ke kota, ke balai kota, ke pemerintah provinsi ya. Ini uang transportnya, kamu demo ini, ya kan? Kamu ini, akhirnya apa? Anda lakukan itu berarti kan by order. Ya, betul. Bukan karena kesadaran, bukan karena keterpanggilan, bukan karena ada memang yang mendasar yang harus
diperjuangkan di situ. Nah, kalau itu jangan sampai berarti itu melunturkan idealisme Anda sendiri gitu ya. Oke. Baik, sudah terjawab ya. Oke, kita ke next panelis. Siapa yang bertanya? Oke, Chandra. Silakan Chandra. Baik, selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama saya Edward Chandra Sanjaya, biasa dipanggil Chandra. Izin bertanya, dalam ilmu filsafat yang kami pelajari bahwa orang yang berilmu tahu menempatkan ilmu pada tempatnya, dan output dari ilmu itu sendiri adalah sikap atau perilaku. Jadi pertanyaan saya, menurut Bapak, bagaimana perilaku mahasiswa yang menggunakan ilmunya sebagai salah satu bentuk untuk memberikan solusi dalam membantu pemerintah terhadap kinerjanya? Sekian, terima kasih. Oke, makasih. Ini jangan-jangan Anda ini jadi filsuf nanti ya. Lanjut. Ya, memang mahasiswa harus belajar filosofis. Karena dengan kita berfilsafat itu, kita akan menemukan jalan keluar. Ya. Jadi begini. Orang yang berilmu itu pasti memiliki kesadaran yang tinggi terhadap bagaimana kemanfaatan ilmu yang dimiliki itu. Itu satu. Yang kedua, orang yang mempunyai ilmu biasanya dia akan memiliki kesadaran dan keterpanggilan untuk mencarikan solusi dari problem yang dihadapi, masalah yang terkait dengan keilmuannya. Kan gitu. Maka itu gunanya kita belajar, ya kan? Makanya ada pameo orang tua dulu mengatakan, jadilah seperti ilmunya padi, semakin berisi semakin tunduk, ya kan? Karena padi itu kalau semakin berisi pasti dia tunduk, tidak mendongak. Itu kenapa? Itu artinya maknanya adalah orang yang berilmu itu tidak suka memamerkan dirinya bahwa saya bisa. Biasanya orang yang selalu keluar-keluar itu justru kadang-kadang itu tong kosong nyaring bunyinya biasanya, kan gitu ya. Itu satu ya. Lalu yang kedua, orang yang punya ilmu pasti selalu memiliki jalan keluar kalau ada sumbatan, ada bottleneck dalam satu persoalan, selalu dia muncul ide-idenya, gagasan-gagasannya. Karena memang ilmu yang kita pelajari itu adalah bagian mengajari kita untuk mencari jalan keluar. Ilmu itu digunakan untuk bagaimana mencari solusi, ya, mencari solusi. Jadi maka itu tadi apa yang Anda sampaikan, Chandra sampaikan itu secara filosofi seperti itu memang begitu adanya. Insya Allah orang yang punya keilmuan pasti selalu ada solusi-solusi apabila terjadi problem benturan di lapangan atau dalam problem sosial. Bahkan orang yang berilmu itu bisa memprediksi fenomena-fenomena yang ada itu bisa diproduksi bahwa yang akan datang itu akan terjadi seperti ini. Contoh soal hari ini industri 4.0, ya kan? Itu kan sebetulnya para ilmuwan yang sudah memprediksi sebelumnya. Dimulai dari abad ke-19 sudah diprediksikan bahwa ada nanti yang namanya era globalisasi. Artinya globalisasi itu yang mengandalkan kemampuan internet, yang mengandalkan kemampuan kecerdasan buatan. Hari ini ya mempengaruhi pola hidup kita itu justru bersumber dari kecerdasan buatan melalui internet, kan? Iya. Ayo, hari ini anak-anak Gen Z, anak-anak milenial 95% hidupnya tergantung pada internet. Dan itu sudah diprediksi oleh para ilmuwan, para sosiolog terkemuka dunia bahwa
pada era abad ke-21 akan terjadi dimensi seperti ini. Nah, jadi melalui, bukan nujum loh ya, bukan dukun yang bisa ahli ramal itu. Kalau ini dengan ilmu pengetahuan bisa diprediksi gitu ya. Iya, oke. Sudah terjawab ya, Chandra? Iya. Oke. Bagaimana? Kita next ya. Oke. Next panelis, siapa yang ingin bertanya? Oke, Valen. Silakan Valen. Baik, selamat malam Bapak. Malam, ya. Kami sebagai mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis. Kemudian dalam filsafat juga berpikir kritis merupakan kunci utama dalam berpikir filsafat. Seperti yang Bapak bilang tadi, mahasiswa kerap sekali disebut sebagai parlemen jalanan. Yeah. Apakah dengan sikap mahasiswa sebagai parlemen jalanan, mahasiswa sudah mencerminkan sikap filsafat dalam berpikir kritis? Sebab kerap kali mahasiswa disebut hanya sebagai mengkritik pemerintah saja. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan bagus. Demonstrasi itu adalah metodis sifatnya, ya, metodis sifatnya. Jadi orang yang punya keilmuan, ya, atau orang yang berilmu, ketika misalnya ilmu yang dia pahami, yang dia geluti, sementara kenyataannya tidak sesuai, kan ada kegelisahan tuh. Ada gejolak batin di dalam diri kita gitu. Teori yang kita tahu, sementara praktiknya tidak seperti itu. Ada gejolak batin di situ. Biasanya orang yang berilmu pasti memiliki getaran gejolak batinia yang kuat ketika antara keilmuan yang dia miliki dengan fakta lapangan yang bertentangan, maka ada keinginan untuk merubah keadaan itu. Oke? Nah, demonstrasi itu bukan satu-satunya cara untuk mengekspresikan keilmuan yang kita miliki. Tetapi demonstrasi itu bisa saja digunakan di akhir ketika semua mekanisme menyampaikan ide gagasan tidak ada ini tersumbat, maka demonstrasilah salah satu sarananya. Maka itu demonstratif itu adalah salah satu kerangka teknis menyampaikan keilmuan yang kita miliki ketika secara baik-baik, secara forum keilmian sudah tidak bisa lagi dipakai untuk sebagai sharing untuk menyampaikan gagasan, bisa saja itu. Maka itu mahasiswa itu dapat gelar lagi namanya moral force, ya kan? Sering kan disebut bahwa mahasiswa itu adalah agent of change, mahasiswa itu adalah moral force. Moral force itu artinya mahasiswa itu memiliki kekuatan moralnya yang kuat. Ada solidaritasnya yang tinggi. Ketika terbangun solidaritas yang tinggi, maka terbangun moralitas yang kuat untuk melakukan pembelaan terhadap kemiskinan, pembelaan terhadap pembelaan terhadap pengangguran, pembelaan terhadap ketidakadilan hukum dan lain sebagainya. Ya, nah itu ya. Oke, baik, kita lanjut ke panelis selanjutnya. Silakan. Oke, Alika. Selamat malam Bapak, izin bertanya, mata kuliah filsafat yang kami pelajari ada namanya value atau nilai. Apakah tindakan manusia yang mengkritis kinerja ini memiliki nilai penting dalam kepentingan masyarakat? Sekian. Oke, ini pertanyaan bagus sekali. Ya, segala sesuatu kebijakan pemerintah itu selalu berimplikasi dua hal. Pertama, yang namanya pembangunan pasti ada implikasi positif dan negatifnya. Oke, setiap pembangunan ada kelompok yang merasa kepentingannya terpenuhi, tapi ada juga kelompok yang tidak terwakili kepentingannya. Karena itu, disinilah esensinya mahasiswa hadir di situ sebagai pihak yang bisa melakukan kritisme terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan itu. Karena rakyat jelata tidak mampu mengaktualisasikan, ya,
Sesungguhnya mereka mau bersuara, tapi dia tidak punya kekuatan untuk menyampaikan itu. Maka mahasiswa salah satu salurannya sebagai menyampaikan, menyambungkan aspirasi masyarakat. Maka pertanyaannya seberapa efektif? Selama perjalanan sejarah gerakan kemahasiswaan sangat efektif. Oke. Soekarno mendeklarasikan republik ini itu atas jasa para pemuda dan mahasiswa. Ingat, sebetulnya kemerdekaan kita itu sudah dijanjikan diberi tanggal 22 Agustus. Tapi oleh mahasiswa menculik Soekarno untuk segera mendeklarasikan, memproklamirkan kemerdekaan kita pada tanggal 16 Agustus. Di Rengas Dengklok itu sejarah. Yang kedua, Soeharto dalam rezim Orde Baru tumbang dalam kekuasaannya selama 32 tahun itu karena gerakan mahasiswa 1998. Oke. Kemudian hari ini reformasi, gerakan-gerakan mahasiswa banyak mengilhami kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka itu menurut saya gerakan mahasiswa itu banyak memberikan kontribusi di dalam perubahan kebijakan pelaksanaan pembangunan. Oke. Baik, sudah terjawab ya Lika ya. Oke, kita next lagi ke panel selanjutnya. Oke, ada Nabila. Silakan Nabila. Baik, saya izin bertanya. Selain mengkritisi kebijakan pemerintah, mahasiswa juga kerap melihat value atau nilai dan moral seorang penentu kebijakan secara personal. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai ini? Terima kasih. Ya, biasanya gerakan mahasiswa itu memang tidak menukik kepada individu tertentu, karena mahasiswa menghindari yang namanya gerakan konflik kepentingan. Tetapi bahwa pada akhirnya gerakan mahasiswa itu bisa menilai kepemimpinan seseorang itu karena dia kepemimpinan publik, karena dia kepemimpinan politik. Nah, kalau kepemimpinan politik itu memang wajib hukumnya kita kritisi juga, tapi bukan pribadi sang pemimpinnya, ya kan? Tetapi kepemimpinan karena dia adalah dipilih, didaulat, dimandati oleh rakyat untuk memimpin rakyat, maka pola kepemimpinannya, kemudian style kepemimpinannya dan kebijakan kepemimpinannya itu patut dikritisi. Bahwa bersentuhan dengan nilai-nilai individu seseorang atau kepemimpinan itu otomatis dengan sendirinya akan melahirkan penilaian itu. Tetapi bukan pribadi yang bersangkutan, privasinya yang seseorang. Mahasiswa paling anti itu. Ya, coba kita dari dulu diajarin, kelak nanti Anda jadi aktivis di kampus atau di luar kampus, Anda jangan sekali-sekali mendemoi orang karena pribadinya orang. Ya. Karena itu melanggar hak asasi manusia namanya. Itu tidak boleh, dan kita diajari di dalam pergerakan kita mahasiswa itu. Oke? Ya? Oke. Baik. Oke. Panelis terakhir nih ya. Oke, silahkan Sophie. Oke Pak, dari saya, dari cara berpikir filsafat itu konferensif. Berpikir sesuatu dari berbagai sudut pandang. Menurut Bapak, sebatas apa kebebasan berpendapat terhadap mahasiswa yang ingin mengkritik pemerintah? Oke. Kalau di kampus kita diajari bebas nilai. Dalam artian bebas nilai itu bahwa kita bisa mengkritik dari perspektif keilmuan. Dan itu tidak boleh dijatuhi hukuman apapun ketika itu perdebatannya soal basis keilmuan sebuah kebijakan pemerintah. Jadi Anda tidak perlu takut dalam soal itu. Karena filsafat mengajarkan kita bahwa berpikir secara filsafat itu adalah berpikir yang bebas nilai. Tapi bebas nilainya bukan berarti bahwa tidak ada batasan-batasan di situ. Yang penting adalah tidak menghakimi orang lain
tidak menjustis pendapat keilmuan orang lain, tetapi kalau terjadi perbedaan itu adalah penghargaan. Karena seorang ilmuwan itu, perbedaan itu adalah sunnatullah sifatnya. Artinya itu sudah seperti itu. Bahkan kalau ada ilmu tapi justru orang yang berilmu tapi anti kritik, justru saya pertanyakan keilmuannya. Ya kan? Ya kan? Nah, makanya di kampus seringkali juga ada orang terjebak pada begitu. Dia anti kritik terhadap ilmunya. Ya kan? Makanya kalau saya ngajar di kampus, Anda boleh. Kalau Anda memang nyatanya teori Anda lebih mumpuni ketimbang apa yang saya jelaskan, saya harus hormat. Ini kampus. Gitu. Tidak boleh kita hukum mahasiswa karena dia mau mengkritiki ini tidak sependapat lantas itu nggak boleh. Karena itu kampus itu adalah pusatnya kebenaran. Gitu lah. Di kampus itu adalah mencari kebenaran, tapi tidak ada kebenaran dalam keilmu itu absolut sifatnya. Ya kan? Kebenaran itu selalu berproses. Ya kan? Makanya di dalam dunia kampus itu ada yang namanya tesis, ada namanya antitesis, dan itu berproses secara menerus. Hari ini kita menemukan A, besok belum tentu. Bisa saja jadi B, bisa jadi D. Contoh, teori pasar. Teori pasar klasik kan menyebutkan bahwa yang disebut pasar itu adalah tempat bertemunya pada produsen dan konsumen. Hari ini, apakah konsumen harus bertemu dengan produsen? Ya, Anda beli nasi goreng hari ini tidak ketemu penjual nasi. Ya kan? Berubah kan? Ya. Itu bukti bahwa ilmu itu tidak ada kebenaran absolut di dunia ini. Yang ada adalah bagaimana kebenaran yang satu, kebenaran yang kedua, kebenaran yang ketiga dikumpulin jadi satu, jadi kebenaran bersama. Nah, itu yang penting. Oke. Baik, semua sudah terjawab semua dan para panelis kita sepertinya kritis-kritis ya Pak ya. Ya, harus begitu. Karena kalau tidak kritis bukan mahasiswa dong. Iya, beri tepuk tangan sekali lagi dong. Oke, Sobat Bersama ID, kita sudah berada di penghujung acara Q&A Generasi Kritis, Anti Galau dan Apatis. Nah, saksikan terus Q&A tema selanjutnya hanya di YouTube Bersama ID. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Nah, baik, sebelum saya akhiri ini, saya akhiri dengan mengutip quotes dari filsuf yang bernama Plato yang hidup di zaman Yunani kuno yang mengatakan, jika Anda tidak menaruh perhatian pada urusan pemerintah Anda, maka Anda ditakdirkan untuk hidup di bawah kekuasaan orang-orang bodoh. Baik, terima kasih kepada Pak Rusman, kepada panelis, kepada para hadirin, dan Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur dan Bersama ID. Baik, selamat malam dan sampai jumpa pada tayangan berikutnya.